kali punya HP seri Nokia yang kayak kupat itu apa 7610 atau apa? 7610. Nah, kayak nanti mati pasti ada kehidupan lagi. Sekitar jam setengah 12 loh mas, saya sambil nungguin teman saya itu. Posisi truk nggak mau nyala, nggak mau ini. Itu kan segala sesuatu kan merekam apa yang kita bicarakan, sebenarnya kan mereka juga sebenarnya ada energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Eko terkait dengan pengalaman sehari-hari. Kemudian dia dulu juga pernah merantau. Ada beberapa wilayah ataupun negara yang pernah disinggahi. Nah, sisi lain nanti bagaimana sih bekerja di negara orang. Mungkin itu sekilas untuk garis besarnya. Kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Bapak Eko. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam Mas Heru. Gimana kondisinya? Wih, alhamdulillah sehat. Amin ya. Lama nggak ketemu. Sibuk dengan urusan masing-masing. Ini Pak Eko, saya pengen tahu ataupun pengen pengen tahu terkait dengan cerita kesehariannya jenengan, kemudian nanti mungkin ada pengalaman-pengalaman selama dari saat kecil sampai saat ini yang mungkin yang teringat-ingat aja, ataupun nanti ya sisi lain orang bekerja itu kan di negara sendiri ataupun di luar negara sendiri kan punya cerita sendiri. Dan juga kerja di luar negeri itu rekasannya seperti apa, mungkin sebagai motivasi lah buat kita juga seperti itu. Mungkin dari awal dulu mungkin ceritanya kesehariannya seperti apa. Untuk kesehariannya sekarang saya sibuk menggeluti ya coba-coba bisnis dunia peternakan mas. Kalau dulu-dulu itu saya ya kebetulan kan saya waktu terakhir ini kan merantau di Korea, jadi alhamdulillah agak ada rezeki. Saya menggeluti bidang pengen dunia transportasi, tapi akhirnya kandas. Terus saya mencari ketenangan. Istilahnya ketenangan itu karena ya saya ada anak. Kalau istilahnya saya menggeluti dunia transportasi lagi nggak mungkin. Jadi sekarang saya baru merilis ini, nyicil sidik-sidik niku nggih peternakan niku mas. Nah untuk kesehariannya mungkin seperti itu. Kalau pengalaman saya untuk sampai ke titik saat ini, dari saya kecil sampai sekarang itu bener-bener dimulai. Kalau orang itu mulainya mungkin dari nol mas, saya bener-bener minus, di bawahnya nol saya memulai itu. Ini Pak Eko, bisa diceritakan karena kan kehidupan orang kan prosesnya masing-masing. Ya mungkin mohon maaf ya ini agak sedikit mengorek privasi. Aman. Jadi kan semasa kecil kita sampai sekolah nanti berlanjut sampai kerjaan, mungkin sedikit lah spill sedikit. Nah nanti juga sisi lain kan buat kita untuk motivasi, karena kehidupan ini kan butuh suatu asupan. Asupan penyemangat lah intinya itu Pak. Nah untuk saya waktu kecil mas, kan istilahnya itu untuk pendidikan saya kurang mentereng. Jadi maksud saya kurang mentereng itu saya putus di tengah jalan. Saya dulu terakhir itu pendidikan itu di SMK, jurusan saya cukup lumayan itu arsitek, tapi di tengah jalan gagal karena ya mungkin karena istilahnya pergaulan remaja dulu saya ngikutin arus yang agak salah, bukan arus yang bener. Jadinya saya putus sekolah itu kelas 2 STM itu. Terus saya itu pertama kali merasakan merantau mencari uang sendiri itu termotivasi. Dulu itu waktu di rumah kan masih istilahnya itu apa namanya HP yang dulu ada MP3-nya itu loh mas. Saya kebetulan itu pengen sekali punya HP seri Nokia yang kayak kupat itu apa 7610 atau apa. Nah, 7610 itu. Nah, dulu itu awal mula saya merantau pertama kali itu di Batam. Nah, saya itu tidak sengaja itu mas, tidak sengaja dalam artian saya pergi ke rumah temen, niatnya mau ngambil ban motor, gundulan itu lah. Ketemulah teman saya itu, malah dibilangin kayak gini, udah nggak usah sekolah, buat apa sekolah, belum tentu kamu juga lulus gitu kan. Ikut aja saya ke Batam gitu lah. Di Batam kerja ngapain? Proyek, nanti bayarannya besar. Dia bilangnya gitu ya, biasalah iming-iming kayak gitu kan mas. Nah,
Karena saya memang minim pengalaman ya, namanya lulus sekolah aja belum tuh Mas. Saya ikutlah dia pergi ke Batam. Itu pun juga ada cerita lucunya pergi ke Batam itu. Dari Jogja ke Jakarta, itu kan tiketnya kan harusnya penerbangan Jakarta Batam. Nah, kita itu satu rombongan itu dari Jogja itu istilahnya itu direwangi ngebis Mas. Ben istilah ngirit tiketnya niku. Lah sampai Jakarta itu pun jadi gembel. Gembelnya Maksudnya gembelnya itu tiketnya itu tertukar. Bukan penerbangan dari Jakarta ke Batam, malah Jakarta kembali ke Jogja. Lah kan lah itu lucu. sing nukoki tiket gimana? Nah, untungnya gini Mas, itu yang bawa saya itu punya istri. Kan zaman dulu sekitar tahun 2006 2007 itu untuk M-Banking kan nggak ada. Oh iya. Untung dia itu ada ATM, nah ditransfer lah sama juragan itu. Ditransfer sama juragan dan akhirnya kita beli tiket penerbangan. Nah, saya pertama kali menginjakkan kaki di Batam itu bener-bener pahit. Pahitnya dalam artian apa? Ya hampir bisa dibilang itu tidak sesuai ekspektasi. Maksudnya tidak sesuai ekspektasi itu, saya mikirnya itu komplek perumahan itu udah siap huni Mas. Ternyata masih hutan. Itu cuma rumah sampel satu. Dan bener-bener hutannya itu di sana itu ya lumayan angker. Gitu. Kayak itu jadinya buat sendiri rumah camp. Ya, ada rumah camp, dibuatkan rumah camp. Sana dia bercampur sama orang Medan, orang Padang, ada orang Flores. Nah, terus itu kan emang tempatnya itu kayak ya kalau di Jawa sini masih wingit banget itu. Pengalaman-pengalaman mistis pun juga banyak terjadi di sana. Tapi alhamdulillah, karena saya itu istilahnya gimana ya, ada teman saya itu ngasih di rumah itu ngasih batu kecil seperti ya kayak batu ake itu dan ya bukannya saya istilahnya nggak percaya sama yang di atas ya Mas, tapi itu batu itu ya secara tidak langsung itu membawa keberuntungan bagi saya. Iya berarti anu ya sebagai syariat ataupun Ya, perantara hidup ya kan bisa ada seperti perantara itu, ya. ya, bisa seperti itu Mas lah. Terus dengan berjalannya waktu saya kerja di proyek itu, saya hampir menghabiskan waktu itu sekitar 2,5 tahun di Batam. Nggak dapat uang Mas. Royal ya. Bukan buat royal, habis buat makan Mas. Ya, soalnya kan di sana kan ternyata upah kerja zaman dulu itu nggak seperti sekarang. Saya kan masuknya kan ke sana dulu kan nggak langsung tukang atau apa, nggak cuma sebagai helper, pembantu tukang. Itu cuma digaji satu harinya 35.000. Sedangkan harga kuku Bima es di sana itu 5.000. Nah saya dalam satu hari itu bisa 3 kali yang nggak dapat tuh Mas. Nah terus minusnya lagi apa namanya, untuk biaya hidup tahun-tahun segitu di mahal juga, apa di Batam itu juga udah tergolong tinggi. Nah terus saya merantau di Batam itu. Ya di Batam itu yang tadi kan mohon maaf ya sama. Iya. Jadi di sana itu tadi kan tempatnya ya kayak mistis-mistis. Iya. Itu mungkin bisa di-spill ya. Ya, cerita kalau- yang masih ingat lah ya. Ya, kalau saya pengalaman pribadi di Batam itu untuk gangguan spiritual saya malah kurang Mas. Ya walaupun tempatnya istilahnya mistis, tapi untuk gangguan spiritual ya mungkin karena ada ya mohon maaf Mas, saya itu sebenarnya dari kecil itu sebenarnya udah ada mohon maaf saya bilangnya itu kayak ada kodam leluhur. Kodam pendamping dari leluhur, entah nenek buyut atau kakek buyut saya nggak tahu tanpa saya sadari. Ya. Seperti itu secara tidak langsung itu kan udah menjaga dari makhluk-makhluk seperti itu. Berarti hanya merasa suasana aja ya, merasa seperti suasana ini aja. tapi nggak terlalu ekstrim banget. namanya interaksinya nggak terlalu ekstrim. Enggak. Kalau saya interaksinya terlalu ekstrim itu malah saya waktu kerja di Korea itu. Mungkin sebelum ke Korea. Tadi kan Batam ya. Iya, Batam. Batamnya gimana tuh, bisa dilanjut tuh? Ya kalau di Batam itu emang suka dukanya, waduh. Dunia malam Batam itu juga benar-benar luar biasa Mas. Ya kalau terpengaruh itu loh. Ya kalau terpengaruh ya kita orang proyek dengan gaji kecil ya pulang-pulang nggak dapat apa-apa itu tadi. Seperti itu. Terus istilahnya itu untuk pengalaman di Batam sendiri yang saya paling berkesan itu saya kenal satu cewek Mas, orang Padang, cantik orangnya itu dulu. Nah waktu itu kan ceritanya kan di rumahnya kan ada hajatan, itu kakaknya itu nikahan. Nah kita kan satu rombongan, kebetulan saya rombongannya dulu sama orang Jawa Timuran. Nah biasalah kalau orang Jawa Timuran kan setiap ada acara kondangan atau apa ada orkesan pasti jalan kan kita. Nah saya pun ngikut itu di orkesan itu, terus apa namanya
Kalau acara orang Medan, orang Padang itu kan pasti kita walaupun bukan tamu undangan tapi kita ikut ke hajatan situ pasti nanti ada acara kayak mohon maaf minum-minum itu. Nah, Nah, saya pernah itu sampai hampir itu merenggut nyawa saya, Mas. Serius. kelebihan. Nggak kelebihan, maksud saya itu saya ada temen itu tiba-tiba nempel saya nggak kenal. Dia ngosokin saya terus. Ternyata itu intel, Mas. Saya sampai teler itu, saya malah ya udah namanya udah teler kan Mas, nggak sadar itu. Akhirnya saya rese. Wah, saya kata temen saya itu, saya udah nggak ingat itu. Saya ingat-ingat udah nyemplung di parit itu Mas, disembunyiin di parit sama temen saya. Enggak. Itu udah katanya todong sama pistol. Dia untung itu masih sadar, kalau enggak itu Udah. sekali tertutup nggak tahu, nggak berlanjut sampai sekarang mungkin. Tapi ya itu alhamdulillah yang kuasa masih melindungi gitu. Itu pengalaman yang nggak bisa saya lupain, kejadian konyol gara-gara perempuan saya hampir gila itu Mas. Orang Padang itu. Dan habis dari Batam tuh pulang. Ya, ini cerita lucu lagi Mas. Saya dari Batam itu pulang itu ketemu agent orang Nepal Mas. Orang Nepal kebetulan dia dapat istri orang Indonesia, berdomisili di sini, jadi istilahnya dia buat istilahnya nyari TKI lah ke Malaysia. Rekrutmen ya. Rekrutmen ke Malaysia. Lah, itu kan saya kan namanya kan juga minim pengalaman Mas. Saya dulu itu jobnya itu di restoran. Udah terlanjur apa namanya? Syarat-syarat itu. Iya, paspor, syarat-syarat udah keurus semua, lah ternyata dari pihak restoran itu di cancel. Nah, saya langsung ditawarin cleaning service. Saya itu nggak tahu cleaning service itu apa, Mas. Awal mulai itu nggak tahu cleaning service itu kerjanya apa, itu nggak tahu. Sampai saya tanya sama orang tua, lah, cleaning service sih kerjanya ngopo toh, Mak? Gitu kan. Orang tua saya bingung, cleaning service sih nggak tahu. Dia juga nggak tahu. Lah, saya kan mikirnya kan cleaning itu kan yang servisnya itu, saya pikirnya itu bagian-bagian servis itu. Nyervis. Lah seperti itu toh Mas. Lah akhirnya pun karena udah terlanjur masuk duit juga, paspor udah jadi, saya ikut lah itu. Nah ikut pas hari penerbangan itu, saya terbang dengan bangganya Mas. Saya itu di pesawat itu ada ini cewek 3. Itu orang Sragen, Solo 3 sama Solo. Itu satu penerbangan. Yang namanya laki-laki masih bujang kan Mas, pasti digoda-godain. Ternyata mbak-mbaknya itu juga istilahnya bukan pertama kali ke Malaysia. Dia kerja di pabrik di Malaysia itu. Lah tanya-tanya lah, Masnya di Malaysia mau kerja apa? Dia dengan bangga saya menjawab Mas, karena saya nggak tahu cleaning service itu apa. Saya jawab, saya kerja jadi cleaning service di Subang Airport. Saya bilang gitu kan. Tahu saya kan servisnya itu memperbaiki pesawat-pesawat itu kan Mas. Tololnya saya jawab seperti itu lah. Mbaknya itu ketawa, 3 orang itu pada ketawa. Terus saya kan sama temen saya itu kan dia bingung juga kan, dia juga awam cleaning service itu apa kan, namanya orang di Saudi itu Mas, nggak tahu itu. Sama istilahnya yang 3 itu langsung dia cuma ngetawain aja. Terus akhirnya cerita, terus dia bilang, saya tanya lah emang mbaknya kerja apa di Malaysia? Dia bilang kerja di kilang. Kilang kan istilah bahasa Melayu. Pikir saya itu kilang itu kalau tempat kita itu pengeboran minyak. Kalau kilang sana kan kilang itu pabrik, PT. Saya nggak tahu, terus saya langsung sontak no. Duh gila ini kayak rekrutmen Pertamina gitu kan. Saya langsung minder Mas. Saya juga nggak tahu itu kilang itu apa sebuah pabrik itu nggak tahu juga. Nah dari situlah akhirnya kami juga akrab. Sempet juga saya minta nomor teleponnya. Adalah nomor telepon untuk istilahnya di sana mungkin ya juga apa namanya tempatnya itu kebetulan dari tempat saya itu nggak jauh, kayak Jogja sama istilahnya Purworejo, Kebumen gitu kan cuma dekat Mas. Lah berjalannya waktu akhirnya waktu pertama saya menginjakan kaki di Malaysia saya shock berat Mas. Shock beratnya itu yang nggak sesuai ekspektasi itu tadi. Yang cleaning berarti. Yang cleaning service tadi lah. Saya itu yang pertama Mas. Saya temen ada 7 orang. Nah, termasuk saya, terus sama orang Magelang, orang Purworejo, Kebumen 1. Itu sekitar 7 orang. 7 orang itu kita pakai ya masih setel gitu Mas. Maksudnya setel ya rapi gitulah, rapi. Kita masuklah ke Subang Airport itu tadi. Sampai di sana
kita istilahnya celingak-celinguk, lah kita kerja ngapain di sini gitu kan. Nah, kagetnya Mas, itu sama supervisor saya, itu langsung diambilin sapu. Wah, sapu lidi Mas, itu dikasih satu-satu sapu lidinya itu. Nah, kita pada ketawa sendiri-sendiri, Bu. Nah, ini kita suruh ngapain? Suruh nyapu ini sampai Malaysia suruh nyapu gitu kan, karena ya kurang pemahaman itu tadi. Akhirnya ya itu tadi Mas, saya nyapu itu lapangan penerbangan itu. bandara itu. Iya, Keliling keliling Mas, dari ujung pojokan padahal besar itu. Dari ujung situ sampai ujung barat sampai ujung timur itu dari pagi hampir sore itu kita nyapu itu bertujuh. Nyapu semua gitu udah terlanjur nasi udah menjadi bubur kan Mas. Udah masuk situ kita mau kabur pun juga nggak bisa soalnya paspor semua udah dipegang sama toke. Sama tokenya terus akhirnya ya kita jalanin aja. Yang bikin kultur shock itu ya istilahnya apa namanya, waktu pertama nyapu itu sama suruh ngusek WC Mas. Saya masih ingat itu Mas. WC di bandara itu. Iya Mas. Ibaratnya selain nyapu, nanti setelah selesai nyapu itu suruh ngusek WC Mas. Itu bener-bener pengalaman luar biasa dalam hidup saya Mas. Saya itu waktu pertama itu mau ngusek WC itu sampai mutah-mutah Mas. Itu enggak saya buat real. Saya cerita ini sungguh-sungguh. Waktu pengalaman saya di Malaysia itu. Itu sama supervisor udah sampai nyapu, nah terus 7 orang itu dibagi menjadi 3 tim. Ya, menjadi 3 tim, 2 ada yang 3 Mas. Nah kebetulan saya sama teman saya yang orang Purworejo itu orangnya agak kocak. Kocak kan, nah, sampai di situ kita disuruh istilahnya kalau bahasa Malaysianya itu cuci tandas. Tandas itu WC. Kita kan nggak tahu waktu itu kan. Istilah-istilahnya kan beda itu. Beda juga Mas. Nah, seperti itu. Terus akhirnya apa namanya? Datang, masuk, kita itu WC-nya itu bukan WC istilahnya pribadi, itu nggak WC umum untuk karyawan servis penerbangan di situ Mas. Ya mohon maaf yang namanya WC kan segala kotoran, apalagi kan orang Malaysia kan agak sensi-sensi sedikit sama orang Indonesia. Tahu kita orang Indonesia baru kerja di situ dikerjain lah. Ya mohon maaf, saya nyebutnya itu mereka buang kotoran itu nggak dimasukkan ke tempatnya, ke dia saja tuh kurang ajar banget. Saya 1 minggu Mas itu hampir nggak doyan mangan saya. Ya karena awal dan Iya, kondisi seperti melihat itu. kondisi seperti itu benar-benar kultur shock. Terus apa namanya? Itu berapa tahun bertahan? Saya bisa bertahan 3 tahun Mas. Di bandara itu ya? Enggak, kalau di bandaranya cuma 7 bulan saya. Berarti masuk 7 bulan mungkin udah dapat gaji ya? Kabur saya Mas. Jadi dapat gaji setelah itu kabel terus paspor dan sebagainya itu nggak diambil ini. Saya menipu toke saya Mas. Jadi kalau zaman dulu kan istilahnya kan saya udah jalan 7 bulan itu, kebetulan kan sana kan banyak orang Madura Mas. Baik-baik orang Maduranya sana Mas. Nganggap saya seperti saudara, terus akhirnya udah kabur aja ikut saya pergi ke KL, Kuala Lumpurnya, kerja serabutan di sana. Nanti saya bilang, lah nanti kalau perpanjang permit paspor gimana? Alah gampang nanti. Punya duit 5.000 ringgit udah jadi. Yang penting paspor ada. Iya. Nah, kalau sistem zaman dulu kan model transfer uang ke Indonesia kan harus pakai paspor di Western Union itu. Nah, saya tipu toke saya itu. Itu sore petang itu saya nggak bilang sama teman-teman seperjuangan saya itu nggak bilang. Mereka udah pada tidur, udah pada ini, saya packing semua. Baju itu semua saya packing, saya nggak bilang. Lah habis itu paginya saya pergi ke tempat toke saya bilang saya mau kirim duit habis gajian kan. Saya secara tidak langsung minta paspor saya itu. Dikasih sama dia. Dikasih, habis itu saya dapat paspor, itu teman saya yang orang Madura itu udah nungguin di tempat kita janjian, saya ikut dia langsung ke KL. Cabut. Tapi tokenya itu sempat nyari. Ya sempat nyari Mas. Tapi nggak ketemu. Nggak ketemu. Tetap nyari tapi nggak ketemu. Orang saya kan waktu di Subangnya itu kan di bagian Selangor sama KL kan jauh ya, perbandingan kayak di Jogja sama Jakarta. Berarti perjalanan lama jauh, nggak mungkin ketemu Mas. Seperti itu lah. Habis itu kan saya ikut istilahnya kerja sama orang Madura itu, saya ikut perkumpulan Madura, emang persatuannya kuat banget Mas. Saya hampir nikah sama orang Madura dulu. Dapat gebetan ini. Iya, dapat cewek orang Madura. Tapi sayang dulu itu Mas, umurnya itu masih sekitar 14 atau 13 tahun. Waktu itu saya sudah berumur sekitar 20-an tahun. Malah untuk Banyunem. Iya, tapi Mas, saya itu yang nggak suka itu
dia itu nggak mau diajak ke Jawa. kudu di sana. Saya maunya diajak ke Madura. Kalau nggak salah itu orang Bangkalan. Dia punya apa namanya tanaman tembakau itu orang tuanya. Saya suruh jadi petani itu tembakau petani ya? tembakau. Saya nggak mau. Rokok gratis ya. Cek dhewe. Cantik dia orangnya itu mas, bener-bener cantik itu. Terus apa namanya juga perhatian, wah pokoknya luar biasa itu kalau dijadikan istri. Karena mungkin udah punya anak berapa nggak tahu. Terus yang pas kerja dengan Madura itu kerja di bagian apa tuh? Saya itu kerja serabutan kalau sama orang Madura itu mas. Serabutannya seperti Yang pertama itu borongan ngecat, ngecat itu bangun-bangunan gedung-gedung itu, terus langsung AC, langsung kerja di rumah makan, pokoknya jalan aja. Kalau mereka kan buat channel kan banyak itu, maksudnya nggak janji istilahnya nggak nganggur, ada kerjaan langsung 3. tapi satu orang teman Madura itu yang ngejak gitu. Iya, yang Berarti ngejak dia kayak seperti pemborong gitu Mas. Seperti pemborong dia itu. Kebetulan gitu kenalnya juga nggak sengaja mas, nggak sengaja, orangnya baik, terus ya itu tadi saya cerita-cerita gitu, dia kasihan, akhirnya saya diajak kabur. Itu berapa tahun yang ikut dengan orang Madura? Hampir 2,5 tahun saya ikut ke Madura itu. Langsung akhirnya kan saya memutuskan untuk pulang. Sebenarnya kan pulang itu juga nggak sengaja mas. Saya lihat teman-teman di kampung itu kok pada rame. Waktu itu kan masih tren-trennya Facebook ya mas. Saya lihat di Facebook itu kok teman-teman pada merantau ke Korea semua. Ada salah satu temen yang udah sampai Korea, saya inbox gitu kan. Dulu kok bisa ke Korea, gimana caranya? Nah, terus dia bilang kamu pulang aja, terus sekolah ada tempat di kawasan sini kan sekolah bahasa. Sekolah bahasa ya. Itu terus akhirnya saya balik mas, saya balik terus itu apa namanya dianterin ke tempat sekolah kursus bahasa itu. Dan akhirnya saya ikut tesnya itu tahun 2012, terus 2013 pertengahan akhir saya berangkat ke Korea. Cepat tuh sih. Ya 1 tahun saya prosesnya Berarti menunggu itu. termasuk pinter juga nih. Bukan pinter mas, kalau orang bilang itu antara pinter sama bejo itu bisa menang bejo nih mas. Saya termasuk tergolong yang bejo. Bejo bisa langsung Korea atau lama pendidikan bisa langsung terbang itu. Nah itu kan posisi syarat itu minimal sekolah itu bebas pas ke Korea itu nggak harus ke Korea SMA itu minimal SMP mas. SMP. SMP bisa, saya pakai ijazah SMP kebetulan waktu itu. Nah kalau untuk apa namanya pengalaman pribadi sebelum saya berangkat ke Korea itu, saya di rumah itu menunggu dengan hampir putus asa juga mas. Cobaan sebelum saya berangkat ke Korea itu juga benar-benar luar biasa. Mungkin bisa ceritakan. Ya kemudian saya mau cerita dari mana ya mas ya, dari sebelum istilahnya yang agak berbau-bau mistis sedikit. Nggak apa-apa. Okay. Itu sebelum saya berangkat ke Korea, itu kan istilahnya kan ya ada aja cobaan mas. Saya dulu kan pernah bertunangan sama orang Kebumen. Nah dianya kan istilahnya orang tua nggak setuju, tapi saya nekat aja. Tapi nggak ada suatu hal tertentu yang istilahnya itu ya mungkin ada sangkut pautnya sama kodam leluhur saya itu tadi. Itu ceritanya mas, itu saya itu pernah disukai sama sesosok makhluk astral. Nggak kelihatan perempuan yang jelas mas, bukan laki-laki. Cantik mas. Ya emang saya belum bertatapan face to face secara muka itu belum mas, tapi istilahnya sering berinteraksi ya lewat kayak saya gitu seperti deja vu. Jadi kayak ngomong sendiri terus saya jawab sendiri, saya tanya saya jawab sendiri seperti itu. Enggak, kalau mimpi itu pernah? Kalau mimpi sering ketemu dengan sosoknya dengan itu. sosok itu sering. Cantik dan cantik tinggi atau kayak perawakan body. Ya kalau postur body itu kayak perawakan putri keraton kerajaan zaman dahulu itu. Pakaiannya juga ya pakaian kayak keraton seperti itu. Lewat mimpi itu sering ketemu. Namanya pun saya juga tahu mas sampai sekarang, tapi saya kan dalam artian kan sebelum saya menikah itu sering interaksi, terus saya sudah menikah tuh saya istilahnya kayak apa namanya dalam hati itu bilang istilahnya sekarang kita itu udah hidup di dunia yang berbeda. Saya udah ada anak dan istri,
Dan kamu juga istilahnya kan yang namanya beda dunia kan, ya istilahnya jangan ganggu saya dan anak istri dan keluarga saya. Itu kelihatannya itu memahami Mas. Jadi malah saya itu yang sampai terngiang-ngiang sampai sekarang itu seperti Mas, yang mohon maaf biar nggak sepaneng saya ini dulu. Ayo, tak kancan. Saya tuh sering ada satu, dia itu jawabannya itu malah di luar nalar Mas. Saya kadang-kadang masih terpikirkan juga itu, sampai sekarang pun juga masih terpikirkan. Jadi dia bilangnya seperti ini Mas, nggak apa-apa istilahnya kamu nggak saya miliki di dunia nyata, tapi di dunia yang nggak nyata, entah maksudnya nggak nyata itu saya nggak tahu Mas, entah beda dunia atau entah setelah saya mati besok, atau entah istilahnya kan ada penyeberangan dimensi goib seperti itu kan, saya nggak tahu maksud dia apa, tapi dia bilangnya seperti itu. Nggak apa-apa sekarang kamu istilahnya di dunia nyata kita nggak bersama, nggak apa-apa, kamu dimiliki dia nggak apa-apa, tapi saya tetap menunggu kamu sampai istilahnya kita besok suatu saat disatukan di dunia tempat kita bisa bersama, seperti itu Mas. Saya masih terngiang-ngiang itu sampai sekarang. Kadang-kadang jadi polemik juga. Saya mikirnya, mikirnya ya nggak karuan Mas seperti itu. Apa gini ya? Ini semacam konteks ya. Iya. Saya bilang konteks. Konteks kan ya tergantung kepercayaan. Kan ada istilah reinkarnasi. Apa mungkin? Siapa mungkin ya? Kita kan hidup itu kan berulang. Berulang dan kita nggak tahu besok itu seperti apa dan bagaimana. Saya bilang konteks reinkarnasi. Nah, yuk kita kan mungkin saat ini seperti ini, entah berapa tahun, entah berapa puluh tahun kita sudah meninggal. Nah itu kan ada konteks, mungkin ada sisi-sisi lain yang akan ada reinkarnasi. Nah mungkin bisa juga ada kehidupan lagi yang itu akan menemukan dengan si makhluk itu. Dia dengan konteksnya juga reinkarnasi dengan wujud yang sama seperti kita. Karena kan kita juga nggak tahu dalam kondisi bahwa mereka bisa nggak kan itu jadi wujud. Nah mungkin dari perspektif lain itu bisa terjadi mewujud dengan manusia dengan cara-cara tertentu. Karena apa? Karena segala sesuatu kehidupan ini kan misteri bila mana yang belum paham. Tapi kalau sesuatu yang mungkin sudah mamai dengan kepercayaan tertentu ya saya bilang, nah ini kan bisa terjadi. Gitu. Nah ini gambaran terkait reinkarnasi, tapi kan berulang itu tadi. Karena kan ada juga kan pengalaman seolah-olah seperti tadi didampingi dulu, ataupun seolah-olah kok kayak dejavu pernah ngalami gini-gini. Nah itu kan ada kesadaran masa lampau yang terbuka. Kalau kita menggunakan istilah sel DNA, mungkin secara umum ya ada kan kita bisa tahu ya dari lurin ini kalau kita turun. Tetapi kalau dari sisi yang lain, sel DNA itu kan kalau nggak salah itu kan menyimpan satu kehidupan manusia atau masa lampau leluhur kita. Nah posisi itu kan terbuka, persentasenya juga masing-masing ya. Nah soalnya kesadaran kita merasa kesadaran masa lampau teringat kayak dejavu tadi. Pernah ke sini kok rasanya pernah ke sini ada kesadaran yang muncul kan di sini. Kemudian karena banyaknya itu kan satu dia menyimpan satu kehidupan, dan itu kan jadi kalau kita panjang banget kan, bisa mengelilingi bumi kalau nggak salah itu dengan konteks sense yang lain ya, bukan secara umum. Nah ini kita bisa terjadi pengulangan tadi konteks reinkarnasi kan di situ. Sebab setahu saya ya. Tapi ya detailnya saya nggak tahu. Tapi kan benar atau salah setahu seperti itu. Tapi kan dimensi-dimensi keberlanjutan kan itu bisa terjadi. Karena kehidupan ini kan ya saya bilang bahwa itu kehidupan yang berulang. Mungkin itu ya ini ya ngobrol-ngobrol loh. Saya mikirnya juga hampir sama seperti penjelasan Mas Heru tadi untuk sistem reinkarnasi. Saya dulu sebenarnya saya nggak memahami reinkarnasi itu apa Mas, tapi dengan berjalannya waktu saya sering sharing sama teman-teman yang kebetulan dia spiritualnya melebihi, istilahnya pengetahuan melebihi saya sering sharing sama dia, akhirnya saya dikit demi sedikit saya memahami konsep reinkarnasi itu sendiri, dan saya coba alurkan dalam kehidupan saya, kok masuk ini kok kayak nyambung gitu seperti itu. Nah untuk apa namanya yang istilahnya
reinkarnasi itu sendiri kan Mas. Saya mikirnya itu juga hampir mirip seperti itu. Mungkin segala sesuatu yang saya alami itu kan ya kayak, kalau saya simpulkan kayak karma kehidupan kita sebelumnya, seperti itu. Nah, yang saya bikin istilahnya itu sampai sekarang jadi tanda tanya, ini cewek, ya bisa dibilang cewek kan Mas, walaupun kita nggak tahu wujud astralnya seperti apa, kan kategorinya kan dia jenis kelaminnya perempuan. Saya bilangnya, ini cewek, kenapa istilahnya itu ngebet banget sama saya gitu kan, walaupun udah beda dimensi, tapi kenapa masih istilahnya itu seolah-olah itu saya itu punya sangkutan sama dia di kehidupan masa lampau seperti itu. Sampai sekarang pun saya masih, ya mohon maaf, saya kan sudah punya anak istri, tapi saya masih kadang-kadang teringat, tapi saya mencoba istilahnya untuk buang jauh-jauh itu Mas. Soalnya kan nanti kalau saya istilahnya takutnya bentrok Mas. Saya terlalu mikirnya itu nanti malah anak istri saya yang di dunia nyata ini terbengkalai. Kita sudah punya keluarga nanti untuk kehidupan keberlanjutan saat ini karena kan hidup itu saat ini sekarang dan harus kita jalani kan itu. Seperti itu Mas. Dan untuk pengalaman spiritual sendiri, saya itu sering dikait-kaitkan istilahnya sama yang kayak gitu, mungkin ya namanya kodam pendamping leluhur itu tadi kan Mas, kita istilahnya nggak minta. Tahu-tahu saya juga istilahnya udah kayak diberi suatu, kalau saya bilang karomah itu bukan karomah Mas, saya mikirnya malah bukan karomah. Soalnya kalau karomah itu emang bener-bener istilahnya langsung dari pusatnya, dari Yang Maha Kuasa. Tapi kan saya dapatnya kan entah leluhur saya itu dulu itu membuat perjanjian apa, sama siapa itu lah. Secara tidak langsung itu kan saya mikirnya malah itu bukan karomah. Cuma istilahnya ya dapat itu tadi ya, suatu kelebihan yang istilahnya sebisa mungkin saya manfaatkan. Nah, kebetulan dari bukan saya itu istilahnya menyimpangi sama Yang Maha Kuasa, kan rezeki jodoh mati kan sudah diatur sama Yang Maha Kuasa ya Mas. Tapi secara tidak langsung, setelah saya mendalami, saya memahami kodam pendamping saya itu, saya mencari rezeki itu alhamdulillah Mas. Dari berbagai arah saya itu seperti dibimbing, ditolong. Kayak istilahnya itu apa yang saya inginkan itu dipermudah Mas. Ya mungkin secara tidak langsung dari Yang Maha Kuasa lewat itu tadi atau apa saya nggak tahu. Tapi saya mikirnya tetap bukan dari yang itu tadi, tetap dari Yang Kuasa seperti itu. Tapi untuk urusan lain-lainnya seperti ya mencari rezeki itu benar-benar luar biasa setelah saya memahami kodam pendamping saya itu tadi. Ya kan. Kembali ke situ berarti kan kembali ke DNA itu kan ya terbukanya itu kan akhirnya kan membantu segala sesuatu hal yang menjadi hajat kita. Nah, sisi lain kan Allah itu menciptakan segala sesuatu kan juga lewat perantara. Ada bumi sebagainya seisinya, kemudian juga berputar sesuai dengan porsinya dan sebagainya, kita biasa sains ya. Tapi kalau di sisi lain kan kalau kita hidup di dunia ya tetap doanya kepada Allah, tapi kan ada perantara. Kalau kita mau punya uang ya kerja, nah, perantaranya kan kerja. Kalau kita pengen apa ya semacam punya mobil ya gue mau nabung kan, akhirnya nabung beli mobil buat rumah ya sebagainya seterusnya, semuanya kan perantara. Nah, perantara konteksnya ini kan macam-macam caranya, tapi kan dengan alur yang sesuai. Jangan sampai menyimpang gitu. Dari syariat ya Mas. Tapi kita yakin pada Sang Pencipta lah, seperti itu. Oh ya, mungkin ini Pak Eko tadi bisa tahu terkait dengan kodam pendamping leluhur itu tahu sendiri atau ada yang ngasih tahu? Nah, kebetulan itu terbukanya itu nggak sengaja Mas. Waktu saya sebelum berangkat ke Korea, saya kan nunggu prosesnya itu sekitar 1 tahun. Nah, saya itu ikut kesenian jadilan Mas, kuda lumping. Nah, kuda lumping itu kan dari situlah semuanya mulai terbuka, alur-alurnya terbuka. Nah, saya ikut di kesenian kuda lumping itu kan, istilahnya kan saya jadi penarinya Mas. Ya kalau kuda lumping kan pasti kesurupan ini itu lah. Dari sering kesurupan itu Mas. Malah kebuka saya mikirnya istilahnya kalau yang nyusupin itu kan yang teman-teman saya lain yuk kayak yang apa ya Mas, macam-macam itu. Kalau saya itu pribadi, kalau saya mikirnya itu tiap kali saya main saya itu pasti itu terus dan nggak ada yang ganti. Nggak ada yang ganti. Terus karakternya itu ya agak beringas tapi soft. Nah, seperti itu, maksud saya itu nggak kayak yang mohon maaf istilahnya kayak gendruwo kayak apa itu enggak, itu sosok istilahnya ya saya bilang kayak gini istilahnya saya itu belum
menatap secara langsung, tapi saya merasakan. Itu sesosok beliau itu udah tua, jenggot panjang, sorban putih seperti itu. Dan istilahnya memang itu mendiami suatu tempat yang ya cukup saya bilang di sini cukup dikeramatkan di tempat saya sini seperti itu. Nah itu pun terbukanya pun pelan-pelan Mas, step by step nggak langsung terbuka itu. Lucu Mas dulu itu, saya sering kesurupan, malah lama-lama malah jadi tahu itu tadi. Pendamping itu tadi. Terus kemudian kan saya juga ada yang istilahnya itu yang jadi pawang kuda lumpingnya itu jadilannya itu kan juga beliaunya kan juga istilahnya kan ya pemahaman spiritualnya kan memang dikategorikan ya cukup luas. Jadi saya sering sharing sama dia, terus ada teman saya juga sering sharing sama teman saya dan akhirnya kan cocok-cocokan ya saya mengamalkan beberapa istilahnya amalan itu ya yang amalan bukan amalan sesat Mas. Jalur langit nih ya. Nah itu pun akhirnya kebuka pelan-pelan seperti itu. Lebih bagus juga ya. Jadi bisa ya intinya kita bisa tahu wawasan, tahu pengalaman, tahu diskusi dengan orang lain itu kan sebagai pertimbangan. Pertimbangan oh ini si A seperti ini, si B ini seperti ini. Nah, itu kan apa yang kita ambil ya kan kesimpulan yang kita ambil itu yang mungkin cocoknya ini sebagainya. Yang penting kan ya tadi sebenarnya ada jalurnya, jalur langit seperti ini kan. Jalur langit. Enggak terlalu menyimpangkan itu. Nah, proses-proses itu mungkin ya kan belum menceritakan yang di Korea, proses di Korea. Di sana kerjanya seperti apa dan mungkin ada pengalaman-pengalaman juga lah di Korea. Kalau di Koreanya seperti ini Mas, waktu itu kan saya lulus tes nunggu setahun dan akhirnya 2013 saya terbang ke Korea. Sampai Korea itu ya alhamdulillah Mas, keberuntungan itu seperti Dei Fortuna itu seperti ngikutin saya terus. Entah itu dari mohon maaf dari kodam pendamping leluhur itu atau apa atau emang udah jalan rezeki saya nggak tahu. Tapi seperti Dei Fortuna itu mengikuti saya terus. Di pabrik pun saya istilahnya itu yang lain nggak dapat jatah lembur, saya sering dikasih lembur. Terus bisa dibilang itu saya sebagai pendatang anak baru di kawasan pabrik itu. Senior saya pun sering merasa iri sama saya. Karena dikasih banyak lembur. Banyak lembur. Kerja di bagian apa ya? Saya di mesin CNC jadi operator Mas. CNC itu buat dudukan ya kayak kerjanya itu sebenarnya enak Mas, cuma buat dudukan mur drat baut itu. Kebetulan kan bagian pabrik saya itu buat traktor pertanian. Pabrik pertanian Mas, buat traktor itu. Nah, saya cuma buat bagian-bagian komponen tertentu yang istilahnya ulir-ulir baut itu ditempel di traktor itu. Di mesin CNC-nya itu. Untuk kerjaan sendiri di sana emang ya istilahnya gini Mas, kalau orang mikirnya kerja di luar negeri terutama di Korea gajinya besar, itu emang bener gajinya besar. Tapi ada tapinya Mas, otomatis semakin besar gaji kita, semakin istilahnya itu kalau orang Jawa bilang itu bobrok tubuh kita. Bobrok itu kayak apa ya? Kayak istilahnya itu terforsir lah. Terforsir, soalnya kan istilahnya kan yang orang rumah nggak taunya itu wah gajinya segini padahal kita untuk mendapatkan nominal gaji segitu saya itu 1 bulan itu hampir nggak libur Mas. Terus saya berangkat kerja itu dari jam 8 pagi sampai paling awal saya pulang itu jam 10 malam setiap hari selama 1 bulan selama pas hampir kayak robot ini. Iya memang bener Mas gajinya pagi, malam terus itu. Orang Korea itu emang ya licik Mas, liciknya itu dalam artian itu mereka udah ngerasa kehilangan uang untuk mendatangkan kita, jadi tenaga kita itu bener-bener disortir beneran. Nah anehnya Mas, ini yang ya saya bukan mengait-ngaitkan dengan istilahnya hal-hal gaib enggak Mas. Anehnya itu selama saya menjalani proses itu kan kalau dipikir secara logika, itu dari jam 8 pagi pulang jam 10 malam, itu kan kerjaan saya berdiri terus. Itu kan otomatis harusnya nggak kuat kan Mas. Tapi saya melewati masa-masa itu seperti nggak kerasa apa-apa. Entah dari faktor apa saya nggak tahu. Nah, seperti itu kan saya menjalani hampir Mas, waktu pabrik rame itu. Pabrik rame itu sekitar 3 bulan, 4 bulan saya nggak libur. Kerja Sabtu Minggu, iya full ini. Full, Sabtu Minggu pokoknya nggak ada libur.
Tapi anehnya saya merasakan di tubuh saya itu, saya seperti nggak kerasa kecapean atau terkuras, terposer dengan itu semua itu enggak mas. Saya kadang-kadang terus apa ya saya agak berpikiran apa ini karena sesuatu yang istilahnya itu saya nggak tahu. Tapi yang lain teman-teman saya itu rata-rata pada tumbang semua. Tapi Mas Eko nggak Enggak, tumbang, saya aman ya? masuk pun masuk sendiri itu di pabrik itu. Saya kerja sendiri kan udah ditarget sama bos itu. Kamu nanti istilahnya kerja ini, kerja ini, kerja ini, ngerjain ini. Udah saya kerjain sendiri semua. Saya masuk sendiri. Semua serba sendiri. Dan anehnya itu saya nggak pernah merasa lelah. Selama di Korea itu saya nggak pernah merasa lelah. Tapi kalau pas kan jam 10 malam Iya. balik ke Balik ke apartemen. apartemen. Nah, pas posisi balik itu bisa langsung istirahat, bangun pagi atau Enggak bisa, Mbak. biasanya tidur sampai jam berapa? Saya itu biasanya tidurnya itu malah kalau seumpama balik jam 10, itu kan ya namanya kan perutnya orang Indonesia ya mas, pasti lapar Iya. toh. Nah itu makan, mandi, paling saya bisa tidur itu sekitar jam 1, jam 2. Terus nanti jam 6 bangun lagi, jam 8, jam Tapi setengah. posisi tidur bisa apa ya? Langsung bisa tidur istirahat nyaman lah sebenarnya nggak ngimpi atau Iya, seperti apa tuh enggak ngimpi. bangunnya langsung seger ya Langsung ibaratnya kan. seger mas. Saya yang anehnya itu, saya selama menjalani di perantauan terutama di Korea itu dengan istilahnya terporsir tenaganya itu selama 4 tahun 10 bulan itu saya benar-benar nggak merasa kelelahan. Ya mungkin dari sisi yang lain saya ngambil perspektif yang lain karena di secara dan juga kan di kita kan ada gelombang frekuensi di otak kan ada gamma, beta, alfa, theta, delta. Iya. Nah di posisi mungkin ya mungkin yang diceritakan tadi saat kita istirahat kita kan bisa masuk di gelombangnya theta, delta. Nah itu kan memang kalau nggak salah itu secara sains kalau kita masuk ke gelombang itu gelombang delta entah seberat kerja apapun kemudian bangun tidur bisa seger itu kan maksudnya di gelombangnya delta. Jadi secara otomatis tubuh kita itu merefresh entah itu porsi tenaga banyak bangun tidur ya seger. Itu kalau kita ngambil istilah itu ya. Istilah itu. Oh, jadi walaupun 5 menit tidurnya ataupun berapa menit, nah itu bisa seger. Ini merefresh. Berarti kan mungkin dengan keyakinan Mas Eko pengen bekerja kemudian untuk merubah hidup yang lebih baik lah ibaratnya. Dengan semangat itu kan akhirnya kan tubuh ini merespon dengan apa yang menjadi keinginan, kemudian dari situ entah kerja apapun, berat apapun dan dianggap itu tidak menjadi pekerjaan beban. Yuk kita kerja tapi nggak menjadi beban. Karena kita pengen usaha lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Nah itu akan circle-nya lama-lama menjadikan akhirnya entah kerja apapun itu. Nah itu, nah memang itu kan kondisi orang berbeda-beda dan sisi lain energi dalam tubuh itu kan juga semakin menguatkan, selalu menjaga lah. Itu mungkin itu ya saya dengan persepsi yang lain itu. Ya lanjut lagi Mas Eko. Oke, kalau istilahnya mungkin dari penjelasan Mas Heru tadi juga secara ilmiah masuk akal juga Mas. Secara tidak langsung kan ya masuk gelombang itu tadi delta atau apa itu tadi kan itu kayak sugesti ya Mas. Iya. Sugesti secara tidak langsung itu jadi kayak alarm tubuh kita seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan, masa selama hampir 5 tahun alarmnya terus jalan Mas? Ya berjalan otomatis. Berjalan otomatis. Iya, karena kan pertama itu kan penyesuaian. Oh, penyesuaian. Seperti kita tidur pengen bangun jam 6. Kita niatan jam 6. Bangun tidurnya kan pertama itu agak susah pakai alarm. Nah, lama-lama alarm itu kan otomatis, nggak pakai alarm jam beker atau alarm HP atau alarm apa kan spontanitas akan dibangunkan. Itu. Cuma dengan istilah saja. Tapi kalau istilah Jawa nanti kan kesedulur papan lima pantul kita sendiri ya. Ya sisi lain bisa juga dengan di luar itu konteksnya energi-energi yang di sekeliling kita yang akan membantu karena kan kita kan jaga cilik ya dan semesta jaga ageng karena keinginan yang kuat akhirnya kan terhubung. Nah energi yang ada di semesta itu akhirnya membantu kan. Jadi connect gitu ya. Connect karena hukum kesemestaan kan apa yang kita tanam itu kan yang tuh
istilah Jawanya. Oke. Apa yang entah baik buruk kan akan kembali kita. Ibaratnya ada kolam, kita lempar batu kerikil lah, itu kan keluar gelombang. Nah, pas titik tertentu gelombang yang sudah mau hilang itu kan kembali ke titik itu. Nah itu. Jadi apapun yang menjadi kita itu kan kembali ke diri kita, entah baik atau buruk. Kita mendoakan leluhur, doa itu kan bagus. Iya. Karena apa? Ya sisi lain doa kan juga diri kita sendiri Iya, kan itu. benar. Iya. Akhirnya kan semuanya kan terkonek. Ya Iya. tinggal sisi pemahaman. Jadi mungkin di dalam apa kerja itu jarak dari pabrik sama apartemen itu jauh enggak? Enggak, kebetulan kan satu kawasan pabrik saya itu kan masih kayak komplek industri gitu Mas. Jadinya kan apartemen sama pabriknya itu jadi satu. Jadi satu komplek gitu. Jadi saya cuma jalan kaki paling sekitar 3 menit 5 menit. Oh, dekat ya. Iya, dekat. Itu kalau untuk di sana kan karena penyesuaian tubuh juga kan. Sana kan beda cuaca Mas. Sana kan ada 4 musim. Musim ya panas, semi, dingin, sama istilahnya gugur. Nah itu saya tantangan paling berat itu pas musim dinginnya Mas. Jadi musim dinginnya itu kan kebetulan waktu itu kan saya kerja di bagian operator CNC-nya. Kalau barang udah target udah tercapai semua, saya ikut yang perakitan. Nah perakitan itu kan di luar itu Mas. Ya saya kebayang suhu minus 15 derajat di luar itu. Double berapa baju nih? Saya dulu cuma pakai ya dobelan standar Mas, standar orang sana, cuma pakai 2 baju saja. Berarti tubuh ini sudah bisa menyesuaikan sudah dengan bisa, kondisi cuaca di sana ya. Ya kebetulan kan saya waktu ke sana itu pas musim panas Mas. Musim panas langsung musim gugur. Gugur itu kan dinginnya nggak se ekstrim dinginnya. Musim dingin lah. Terus dari musim gugur itu tubuh saya udah penyesuaian dan akhirnya langsung lanjut ke dingin udah terbiasa gitu. Nah, untuk kerja di Korea sendiri saya bilangnya itu bisa dibilang bener-bener kalau orang nggak kepepet Mas, ingin merubah jalan hidup pasti pada nggak mau. Nggak seindah yang dibayangkan Mas. Ya Serius. karena kan orang desa lah ya. Iya. Terus Orang orang desa, ada yang kerja iya. keluar negeri, wah Tahunya kerja di kita sana, pas kirim wah aja. pabrik gua gini, Ya, iya tapi nggak itu. tahu, Nggak wes tahu. biar usahanya biar dapat Nggak. rezeki yang lebih lebih daripada seperti yang itu. lain toh ya. Karena orang itu hanya ibaratnya kan grendelok nyawang, Grendelok nyawang tapi kok, orang Mas, lakoni nggih. ngertine Orang wah lakoni. mulai gua duit oke, Nggih. tapi orang ngerti kerjane kono wis banting tulang wis ora mikir Banting tulang, aduh, apa, bisa ora dibilang mikir bukan turune, banting pola tulang pikir dan lagi itu. sebagainya. Nah ini kan apa sebagai motivasi Ya, ataupun nggih, sebagai sebagai pengalaman motivasi. ya Mas Eko. Nggih. Jadi sebenarnya hidup itu kan tidak gampang, tidak mudah membalikkan telapak tangan ya. Bener-bener Harus tidak mudah Mas. fight tenan ya, Iya, harus faktornya bener-bener kuat ya. fight. Nah itu di pas liburan ya. Ah, Nah pas liburan biasanya main kemana Mas Eko ini? Kalau saya kan penasaran Mas, jadi kalau liburan di Korea itu di pabrik saya itu dalam 1 tahun itu ada 4 kali. Solal, Chuseok, sama nggih hari kebesaran orang Korea. Sebenarnya orang Korea itu menganut sistem kepercayaan Mas. Oh kepercayaan apa sih? Ada yang kepercayaan, ada yang istilahnya nggak punya agama. Kalau kepercayaan ya kalau kayak orang Jawa, kayak orang Sunda atau Jawa Wiwitan atau Sunda Wiwitan seperti itu. Jadi dia itu memahami suatu konsep istilahnya itu kepercayaan terhadap leluhurnya. Kayak istilahnya sering kok kalau istilahnya pabrik saya dulu itu malah saya kaget Mas. Kagetnya seperti ini. Jadi dia itu buat suatu persembahan. Di jalan pintu utama keluar masuk pabrik saya bekerja dulu itu ada satu itu ritual dia memotong kepala babi. Nah, kepala babi itu ditaruh di tengah apa namanya? Jalan masuknya ini. Jalan masuknya itu biasanya pas waktu mau musim semi Mas. Nah setelah itu dikasih ya kayak sesajen-sajen tempat kita itu. Saya pun juga kaget Mas. Oh ternyata istilahnya di sini kelas Korea negara maju. Saya baru tahu itu Mas. Mereka itu kayak ya Kepercayaan itu masih kental, masih kuat kental, ya. kuat banget. Itu kepala babinya itu dikasih uang semua. Terus habis itu kan semua yang istilahnya satu pabrik itu disuruh makan kepala babinya itu. Tapi untung itu bos saya itu ya dia tahu kalau orang Indonesia kan Muslim kan nggak makan babi, dikasih istilahnya daging lain seperti daging ayam, seperti itu dibeli sajikan menu lain seperti itu. Nah, yang bikin anehnya lagi, setiap kali habis ritual itu pasti pabrik tempat saya bekerja itu langsung rame Mas.
orderannya itu ya? Orderannya itu pasti langsung rame. Serius itu. Saya nggak bohong. Itu kepala babinya satu atau banyak? Satu. Satu. Jadi kepala babinya itu bener-bener kalau mungkin di tempat kita itu kayak sapi, sapinya yang sapi super. Nah itu babinya babi super, bener-bener besar itu kepalanya itu. Orang itu dibawa 4 orang aja nggak kuat mas, waktu bawanya itu. Iya. Nah, di sana itu mungkin ya, kok mungkin. Iya. Di sana itu kepercayaan kepala babi itu ibaratnya untuk meruat atau semacam untuk biar usahanya lancar atau gimana? Pernah nggak tanya-tanya dengan teman orang-orang Korea? Nggih, kalau saya tanya-tanya kan, saya kebetulan kan juga akrab sama istilahnya satu kawan pabrik itu ada istilahnya kalau saya manggilnya Josi ya, Josi itu kakek. Itu kan dia cerita-cerita itu emang kepercayaan untuk kayak magnet untuk menarik rezeki. Jadi untuk memperlancar istilahnya ya pabriknya biar rame, orderan banyak. Itu kayak ya secara tidak langsung saya menggarisbesarkan itu kayak magnet penarik rezeki bagi versi mereka dengan cara ritual sesajen itu tadi. Berarti kembali ke sugesti ya? Iya, sugestinya mereka. Itu pun juga ada dukunnya loh mas. Kalau sana sebutannya dukun apa tuh? Ya kalau sebutannya dukun itu sana itu kayak apa ya mas? Saya lupa itu sebutannya itu. Kayak monyong atau apa itu? Ya jadi ada wanita itu bawa kayak asisten tempat kita itu, asisten dukunnya itu. Iya. Wanita itu udah ya paruh baya lah paling sekitar umur 50-an ke atas dengan istilahnya asistennya itu masih muda-muda mas, perempuan cantik-cantik. Itu dia sebelum mulai ritual itu kan kebetulan waktu jalan pas keluarnya itu kan pas hadap-hadapan sama saya, len saya kerja di CNC itu. Jadi saya melihat proses itu semua. Itu dia joget-joget mas, kayak ngiterin kepala babi langsung diikutin super apa yang asistennya tadi. Asisten tadi, terus yang belakangnya itu bos saya, terus yang belakangnya sama anak istri sama keluarga dia, terus sama yang belakangnya petinggi pabrik itu ngikutin dia, ikut joget-joget gitu, ngikutin ngekor Itu gitu. muteri kepala babinya tadi. Muteri kepala babinya itu tadi. Muteri kepala babinya itu tadi, terus yang saya herankan itu ya setelah saya pasti nebak mas, setelah proses itu pasti orderan pabrik pasti rame. Di sisi lain juga untuk ngeruat ya itu. Iya mungkin untuk biar tidak terjadi kecelakaan atau kalau mungkin di Jawa ya, Iya. di Jawa kan ada kepala kerbau. Mungkin ada suatu daerah yang mungkin banyak terjadi hal yang negatif atau untuk usaha dan sebagainya kan. Kalau di Jawa kan ada ya istilah untuk ruatan kepala kerbau itu ya dengan caranya yang di Jawa, mungkin ya di tempat-tempat tertentu ya masih ada sebagainya itu ya. Mungkin di sana dengan kepercayaan itu. Berarti kan kayak hampir-hampir mirip ya. Hampir mirip. Hanya beda istilah, beda cara, tapi intinya sama. Dengan membuat konsep sugesti agar rezeki dan sebagainya bisa lancar, selamat semuanya. Terus kalau tadi terkait dengan kepercayaan leluhur, dia itu percaya leluhur yang sudah meninggal atau konsep percaya leluhur yang seperti apa itu? Leluhur pendahulunya mereka mas. Jadi mungkin kayak kakek buyut mereka. Jadi tetap dihormati dengan cara seperti ritual. Kayak kalau Jawa kan ada kembang, ikar atau sebagainya. Kalau sana seperti apa? Ya, di tempat-tempat makamnya atau tempat pohon atau tempat batu? Kalau makam itu di sana itu mas. Jadi mereka itu menganut sistem kremasi. Jadi dibakar. Jadi terus abunya ditaruh di suatu tempat kayak tempat kita ya kayak kuburan gitu kan. Mereka tiap kali hari kebesaran tertentu kan mereka datang ya kayak itu bakar dupa. Bakar kirim dupa. Bunga lah dengan caranya dia. Oh, berarti seperti itu terus ya kepercayaan dengan roh leluhur ya? Iya, roh leluhur seperti itu. Kalau di Korea itu enaknya itu pas cuma waktu liburan aja. Kalau liburan kita serasa jadi turis. Nah, saya bilangnya seperti ini mas, apalagi dunia malam di Korea itu aduh menggoda ya. Kalau boleh bisa diulang lagi mungkin saya tertarik. Saya itu ada pengalaman satu mas, saya ya hampir jadi warga negara Korea saya dulu itu. Ceritanya gimana kok saya bisa hampir jadi warga negara Korea. Jadi dulu waktu di sana kan ada Asiamart mas. Asiamart itu khusus istilahnya itu barang-barang supermarket yang dijual itu ya barang dari negara-negara tertentu kayak di Indonesia, Myanmar, Vietnam, Filipina, Thailand itu namanya Asiamart di sana. Lah penjaganya itu kebetulan itu masih muda.
cantik. Waktu itu saya berumur sekitar 25, dianya baru berumur 21 tahun. Nah, tapi tipikalnya dia saya lihat dengan tipikal masih muda, dia itu bekerja keras. Nah, awal mula kan saya kan kenal dia kan bahasa juga masih belepotan, Mas. Saya pun sering ngobrol, ya bisa dibilang kalau istilahnya di sini itu pacaran sama dia itu saya masih pakai Google Translate itu, Mas. Karena saya Belum terlalu fasih gitu ya bahasa. belum terlalu fasih. Nah, habis itu kenal dan kita jadian, saya pacaran sama dia. Ya mohon maaf kalau pacarannya orang sana sama orang Indonesia, namanya sana kan hampir mirip kayak budaya-budaya barat, Mas. Jadi kita tinggal satu rumah bebas, sudah kayak selayaknya suami istri seperti itu. Pernah alami ya? Ya, Enggak. ya pernah, Mas. Tapi apa ya? Matre enggak orang cewek-cewek? Kalau dibilang matre itu enggak, Mas. Sama aja kok sebenarnya itu. Mau istilahnya cewek Indonesia atau cewek sana itu relatif. Tergantung ya, relatif. Tergantung orang-orangnya. Dia itu ya wajar lah, Mas, namanya kan istilahnya kita tinggal bersama dalam satu apartemen atau apa, itu kan wajar lah kalau kita gajian kita kasih dia, itu kan wajar untuk biaya makan, sewa apartemen, kehidupan kita sehari-hari. Dia pun juga istilahnya kerja juga kita istilahnya patungan. Kita itu dulu pernah satu momen itu membuat kesepakatan, momentum. Itu dia ngajak nikah, Mas. Nah, terus saya mikir 2 kali, saya nggak cerita sama orang tua, takutnya orang tua mikirnya macam-macam. Terus saya yang nggak bikin setuju itu, istilahnya itu dia punya syarat. Saya yang bikin saya mundur itu. Syaratnya, dia nggak mau jadi WNI, terus saya harus pindah agama. Kepercayaannya dia. Itu yang bikin saya berat. Itu istilahnya itu kayak suatu tamparan. Ya mungkin kalau saya bilang itu Gusti Allah itu masih sayang sama saya. Kamu itu cuma ditunjukkan kesenangan di dunia aja. Dicobalah saya mungkin itu, Mas, dengan kondisi seperti ini, gimana istilahnya keimanan kamu seperti itu. Dia mengajukan 2 syarat itu. Kamu langsung berpikir dalam ya? Nah, dalam satu momen itu saya langsung istilahnya itu diajak ke kampung. Waktu itu kan liburan, kalau liburan sana kan panjang, Mas, 1 minggu. 1 minggu itu, ini sebelum saya kenal istri saya, Mas, saya cerita seperti ini. Saya diajak ke kampung dia, kebetulan kan saya itu di daerah Taegu. Nah, dia tinggalnya di daerah Busan, di daerah bawah. Waktu liburan itu saya diajak pulang ke kampungnya dia. Saya naik kereta sampai ke Busan. Di sana saya dikenalin sama orang tuanya. Orang tuanya pun saya akuin baik, support. Untuk istilah saya mikirnya kan saya minder, Mas. Mindernya seperti ini, saya ini warga asing, orang Indonesia. Terus diajak ke rumahnya dia, diajak ketemu sama orang tuanya dia, berarti benar-benar cewek ini mau serius sama saya. Saya malah sempat mikirnya seperti itu, mungkin kalau mungkin nggak dia mengajukan 2 persyaratan itu, mungkin saya mau. Yang bikin saya yang mundur teratur itu yang itu, Mas, yang terakhir agama itu, Mas. Kalau yang nggak mau jadi WNI itu saya masih mikirkan itu, Mas, masih malah jadi wong Korea serapopo lah saya bilang gitu kan. Tapi yang bikin saya berat itu yang agama. Dia ngotot, pokoknya minta istilahnya ikut kepercayaannya dia. Terus caranya mundur teratur gimana? Saya caranya mundur teratur itu, Mas, entah suatu kebetulan atau apa. Setelah saya pulang dari rumahnya dia, terus istilahnya itu ya saya disambut baik sama dia, kan anak pertama, dia punya adik, terus ada istilahnya kakek neneknya dia juga masih ada sama ibunya, itu udah kayak orang hajatan itu, Mas. Saya datang itu udah dimasakin itu semua, saya mah bingung, Mas. Dalam satu masakan itu 1-2 masakan itu, saya itu ada feeling, jangan kamu makan yang ini. Seperti itu. Kayak ada, saya bukan intuisi lah. Intuisi seperti itu. Kayak insting saya itu kurang nyaman lah. Kurang nyaman dengan satu makanan. Saya lihat itu di satu piring itu ada istilahnya itu kayak makanan tradisional sana. Ya kayak sup gitu, Mas. Entah itu di dalamnya apa saya nggak tahu, tapi saya langsung feeling, saya lihat itu kayak ada satu momen bisikan tuh, pokoknya kamu jangan makan yang itu. Nah, pas itu kan saya ditawarin terus, nggak coba pengen sup, kayak istilahnya kayak bahasa kita nggak coba makan supnya, nggak mau coba makan supnya seperti itu kan. Ya tolak secara halus. Kebetulan kan itu kan supnya kan agak pedas. Nah, saya bilang saya sakit tenggorokan, saya nggak bisa makan. Itu lah. Habis itu kan langsung saya ya cerita.
Habis itu saya pulang lagi, ajak pulang dia ke Daegu lagi. Pulang itu kita satu sampai ke apartemen. Di apartemen itu ya saya tuh mikir keras itu ya. Duh, saya itu sebenarnya sayang sama dia, Mas. Ya saya itu ya bisa dibilang satu rumah sama dia itu hampir setahunan. Hampir setahunan saya sama dia. Jadi rada ngirit ya. Bayarnya kalau Bukannya rada ngirit, Mas. Ngowot saya malah. Ngowot asli, Mas. Lah kalau saya hidup di pabrik itu kan istilahnya saya apa-apa nggak bayar, Mas. Makan ditanggung pabrik, apartemen pabrik semua. Lah otomatis ini kan saya makan juga biaya sendiri, apartemen biaya sendiri. Tapi enaknya dia itu dia punya gaji, saya punya gaji jadi satu. Ibaratnya joinan mau lah ibaratnya sama-sama. Iya sama-sama berjuang dia mau. Terus akhirnya kan apa namanya itu kan ada sisa nanti dia bilangnya ini ditabung, ini buat nikah kita. Dia bilang gitu. Saya langsung pikirnya panjang mikir. Nah dalam satu momen itu udah pulang dari situ kan saya mandi terus dia mungkin juga kelelahan tidur terus saya sekitar jam 1:30 itu terbangun, Mas. Saya sholat tahajud langsung ingat dari yang minta kuasa petunjuk ya. Saya minta petunjuk. Saya istilahnya bilang seperti ini, ya Allah, jika benar ini jalan saya, jika benar wanita ini jodoh saya, ya intinya itu tak kon nyedak ke aku, tak kon dadake jodoh aku, tapi tanpa saya meninggalkan agama saya, kepercayaan saya, seperti itu. Warga negara bebas lah, Mas. Saya udah gak mikir tentang agamanya, walaupun saya nggak sering sholat itu, tapi istilahnya kalau untuk ya namanya agama kan, Mas, kepercayaan. Itu saya mintanya doa seperti itu, garis besarnya saya minta istilahnya kalau memang benar wanita ini istilahnya jadi jodoh saya, ya istilahnya jadikan dia milik saya. Tapi tanpa saya harus kehilangan dan meninggalkan agama dan kepercayaan saya terhadap sampean gitu. Saya bilang sampean panjenengan seperti itu. Nah, lambat laun kok ada satu momen, Mas. Satu momen itu yang mengharuskan saya itu harus pindah pabrik, Mas. Jadi, Mas, itu momennya itu pas banget. Pabrik saya itu buka cabang di daerah yang istilahnya itu kalau orang bilang di Kumi, daerah Kumi, ya, di Daegu terus sebelahnya ada Kumi. Ya tempatnya lumayan jauh dari Daegu itu. Berapa jam perjalanan? Ya sekitar 1,5 jam. Lumayan ya. Itu. Nah, pas itu buka cabang di situ, saya yang ditunjuk. Tunjuk kamu ikut dulu di sana sekitar 1,5 tahunan, ajarin yang mesin anak-anak yang baru sana untuk pegang operasionalan mesin CNC. Seperti itu, yaitu dari berjalannya waktu itu, terus akhirnya saya pindah, saya bilanglah sama dia, ya mau gimana lagi, dia nggak mau sebenarnya, nggak mau, Lah saya bilangnya, saya bilang kan, saya sistem kontrak di sini, saya harus ikut majikan, harus ikut apa kata bos, saya bilang seperti itu kan. Terus akhirnya ya udah, saya pindah, nah jalan 1 bulan itu ya masih wajar lah, Mas, sering video callan daerahnya seperti itu. Dan entah satu momen tertentu juga dia itu mengharuskan si perempuan itu harus balik ke rumah. Entah apa itu nggak tahu saya. Terus akhirnya dia baliklah ke kampung halamannya, ke Busan sana. Nah dari situ berjalannya waktu selama 6 bulan itu kita komunikasi mulai jarang, mulai renggang. Akhirnya udah lost contact. Ganti nomor HP atau? Kalau saya pribadi saya ganti nomor HP. Mungkin bisa juga ya dijodohin, Mas. Enggak tahu. Karena sistem jodoh ada di sana. Kalau sistem jodoh di sana masih ada, Mas. Saya nggak tahu, tapi ya itu tadi berjalannya waktu kemungkinan kan dia pengennya serius, tapi kok istilahnya saya nggak memberi kepastian. Padahal kita udah tinggal bersama selama setahun seperti itu kan. Ya namanya orang itu kalau digantung. Ya nggak tahu, saya nggak tahu itu. Digantung dengan nggak kepastian ya mungkin mikir. Mungkin juga orang tuanya juga sudah pengen nggak punya momongan atau apalah untuk anaknya yang itu tadi ya. Nah terus dari situ kan saya berpikirnya seperti ini, oh iya berarti ini jawaban atas doa saya semalam sama yang Maha Kuasa. Proses perjalanan itu kita simpulkan ya, mungkin Allah sudah memberikan saya, berarti bukan jodoh saya kan? Bukan jodoh saya lah. Lambat laun saya langsung malah itu kenal sama istri saya itu. Ini kontak-kontakannya mungkin lewat
Apa itu? Lewat Facebook dulu Oh, itu Mas. Facebook, Oh, lewat ya. Facebook itu dulu. Messenger ya, tanya Iya. Dede semakin Oh. dekat-dekat ya. Semakin dekat ngobrol-ngobrol dan akhirnya kok kita satu pemikiran. Nah, akhirnya saya putuskan 2016 saya cuti, belum habis kontrak, saya nikah sama dia. Saya buka lembaran baru. Semua lembaran istilahnya yang kelam-kelam dulu saya udah pendam dalam-dalam. Dari yang istilahnya saya bilang tadi kayak yang beda alam itu tadi, sama yang Korea, sama yang lain-lain sudah. Yang istilahnya ya cukup pengalaman saja. Yang sekarang ya sampai saat ini dan seterusnya ya istri saya Mas. Langgeng lah. Ya, amin Mas. Seperti itu. Nah, tadi kan di Korea, Iya. di Korea di pabrik pernah nggak yang ngalami pas kerja di pabrik hal-hal yang mungkin di luar logika gitu? Banyak Mas, sering. Mungkin bisa diceritakan salah satu atau Kalau dulu kan pabrik saya kan tempat saya kerja kan luas Mas. Beberapa line ada 5 line atau 7 line itu benar-benar luas. Kalian saya sering merasakan itu waktu saya kerja sendirian. yang lembur itu. No, sendirian itu. Ya kayak istilahnya sering diketawain. Oh, jadi tentu ada yang tahu. Ada yang ketawa itu sering. Ketawanya ketawa ya kayak gitu. Terus ada suara berjatuhan kluntang padahal nggak ada apa-apa, cuma saya sendiri sering. Nah, saya ngakalinnya pakai apa? Saya pakai headset besar, taruh di sini udah aman. Tapi kalau lihat bayangan klebat atau apa, Enggak Mas. kalau mesin bunyi sendiri atau Sering kalau mesin bunyi sendiri sering dulu. Di line sebelah itu, line sebelah kan saya pegang yang CNC. Di line saya line sebelah itu kan ada mesin press. Itu kan jelas-jelas nggak ada orang. Itu kayak jalan sendiri, jlueng. Saya udah cuek. Cuek itu tergantung istilahnya, saya udah mikirnya, alah niatku golek rezeki ngono ya Mas. Aku ora ngurusi barang-barang ngono, ku arek medeni aku model kepiye janji. Istilahnya kowe ora nunjukke raimu ning ngarepku, aku ora bakal nedi nek mbok swara-swara kaya ngono kuwi. Saya seperti itu Mas, karena udah ya antara takut harus memberanikan diri karena kebutuhan itu tadi Mas. Ya jadi satu seperti itu. Kalau suara gangguan suara dari itu sering saya itu. Tapi untuk alhamdulillah untuk istilah saya lihat langsung sosok seperti apa itu enggak. Seperti itu. ya kalau yang tadi kan di sana kepercayaan sama yang tidak punya agama. Pernah nggak ngobrol yang nggak punya agama itu pola pemikirannya itu seperti apa? Ya kalau yang nggak punya agama itu kebetulan itu teman pabrik saya juga masih ya sebaya saya dulu. Dia mengingat nggak punya agama itu dia itu jadinya seperti ini Mas. Jadi kayak netral. Dia itu konsepnya itu kayak nanti mati pasti ada kehidupan lagi. Reinkarnasi malah garis besarnya tuh kayak reinkarnasi seperti itu. Jadi dia itu yang namanya suatu benda itu diciptakan pasti ada sang penciptanya. Tapi dia itu tidak mengakui kayak agama kita kayak istilahnya. Ada yang menciptakan itu nggak ada yang mengakui. Nggak istilahnya itu nggak mengakui kayak istilahnya apa ya Mas, bisa dibilang itu kalau kita kan yang sang pencipta kan pasti Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau agama Hindu, Kristen dan lain-lain soal Tuhan dia Ya, atau bahasanya apa masing-masing. Masing-masing itu kalau dia itu menganut sistemnya itu seperti ya saya itu terlahir dalam istilahnya ke dunia ini konsepnya itu ya udah mengalir gitu aja. Jadi saya lahir, tumbuh, saya tua, mati, udah. Tapi percaya dengan kehidupan selanjutnya. Dia percaya akan ada kehidupan selanjutnya seperti itu. Konteks kehidupan selanjutnya maksudnya yang orang kasih apakah dia kehidupan selanjutnya di dunia lain atau dia kehidupan selanjutnya menjadi manusia lagi? Menjadi manusia lagi. Wong saya itu ya kalau yang namanya kan sebaya saya juga lumayan akrab sama dia, sering bercandaan gitu kan. Kadang-kadang kan saya bercandain lah, kamu nanti kalau diinkarnasi jadi babi jadi gimana saya bilang gitu kan. Dia memahaminya nggak seperti itu. Kalau saya awalnya manusia, ya jadi manusia lagi. Nggak mungkin saya manusia jadi babi atau jadi hewan-hewan atau jadi apa, nggak mungkin. Seperti itu dia bilangnya. Entah karena pemikirannya masih polos atau apa, saya nggak tahu Mas. Kan kadang-kadang kan pola pikir yang masih muda sama yang tua kan beda. Tapi kalau saya pas ketemu dia kan masih seumuran gitu kan. Jadi dia mikirnya bilangnya gitu. Dia emang nggak percaya kayak istilahnya yang sistem kayak bos-bos saya tadi ada leluhur ya kepercayaan itu enggak. Dia mengalir aja, hidup ini mengalir aja. Kita terlahir di dunia ini dari bayi, proses ke remaja, dewasa, tua, mati, udah.
nanti kita akan terlahir lagi. Seperti itu dia bilangnya. Saya kan ya bercandain tadi, ya kamu kan kalau terlahir lagi jadi babi gimana gitu. Dia bilangnya enggak mungkin saya jadi babi, soalnya saya awalnya dari manusia, pasti jadi manusia lagi. Tapi manusia nanti yang lebih beruntung dari kehidupan saat ini atau nanti istilahnya malah lebih buruk. lebih buruk, saya nggak tahu. Dia bilang gitu, tapi jalanin saja seperti itu dia. Iya, berarti kan ya memang ada sisi lainnya kontak relasi kan tergantung amal perbuatan Iya, kita, tergantung kelakuan kita. Kalau kelihatan banyak negatif dengan perilaku yang mungkin banyakkan kesifatan binatang itu kan ada yang memahami konsep lain nanti kamu jadi A B C kan itu. Ya mungkin ini juga ya semacam walaupun tidak punya kepercayaan atau agama, dia punya kepercayaan terkait dengan reinkarnasi. Tapi tetap jadi manusia lagi. Jadi manusia lagi. Nanti seperti apa manusianya tidak tahu gitu ya. Kita nggak tahu. Nah, ini baik. Setelah selesai, mungkin kan habis Korea nikah terus pulang. Nah ini usaha apa yang dilakukan setelah punya modal lah? Beliau sudah buat rumah, masih ada modal untuk apa dengan keluarga baru ya ini. Keluarga baru. Itu apa usaha yang dilakukan? Nah kebetulan kan waktu saya itu kan finish kontrak itu 2018 pertengahan. Saya finish kontrak itu suruh nyambung lagi sama bos, saya nggak mau. Karena istri juga kan katanya istilahnya udahlah pulang aja. Nah ya udah saya pulang 2018 itu, alhamdulillah saya ada rezeki, saya buat rumah, terus ada sisa uang, saya belikan truk gitu mas. Usaha Iya buat usaha, saya belikan truk, nah berjalan, terus akhirnya saya mikirnya kan di tempat saya kan kawasan wisata mas. Dulu kan istilahnya ada satu tempat itu namanya Kampung Pitu, itu kan susah untuk dicapai akses. Saya itu ajak teman-teman dan akhirnya beli jeep. Nah beli jeep itu malah waktu awal beli jeep kena pandemi COVID itu mas. Itu saya paling pusing. Nah itu saya itu masih punya tabungan. Ada kamera saya dulu saya jual buat hidup di COVID itu. Nah habis di COVID itu alhamdulillah jeepnya jalan, truk juga jalan pelan-pelan walaupun nggak istilahnya nggak terlalu rame gitu, tapi berjalan. Nah terus saya itu mikirnya itu ya mungkin saya kurang bersyukur mas. Kurang bersyukur itu dalam artian itu saya masih pengen banyak kayak kalau orang Jawa bilang itu kokean pengangkah. Gitu. Harusnya itu saya fokus di 1, 2 itu aja, tapi saya masih pengen nyabang lagi. Nah akhirnya kan saya teringin usaha ternak kambing. Ternak kambing itu bisa dibilang benar-benar gagal total. Nah untuk keluh kesah truk pun ya alhamdulillah terjual sekarang mas. Saya udah 7 tahun sama saya itu terjual mas. Terjualnya dalam artian saya bilang istilahnya ya untuk membuka rezeki yang lain seperti itu. Mulai berpikir fokus mungkin usaha yang ya nggak terlalu banyak tapi ya mungkin bisa dilakukan. Bisa dilakukan yang ini. Soalnya saya jual itu dengan alasan apa mas? Ya sebenarnya sayang mas, tapi mau nggak mau harus terjual karena keadaan udah nggak seperti dulu lagi. Kalau yang dulu-dulu kan saya masih ada temen yang bisa bawa sopir, saya pun juga sering ikut. Nah sekarang kan saya udah punya anak perempuan, jadi nggak bisa lagi lah. Akhirnya saya jual. Itu pun proses jual truk itu pun juga ada hal-hal mistis yang iya mas. Mungkin saya ceritakan ya mas. Sore itu saya nggak sengaja kan sudah saya posting udah hampir semingguan. Nah sorenya itu malam sebelum saya jual itu ada pembeli orang sini Banjar sini, bukan Banjar sih mas, Temanggung. Nah, orang Temanggung itu datang terus itu dicoba-coba semuanya berjalan lancar mas. Normal semua. Nah terus yang sorenya itu kan ada teman sekerja pabrik saya dulu di Korea, itu kan dia juga jual beli juga, saya WA seperti ini. Saya kan panggilnya John. John aku truk Korea tak dol, saya mau jual truk saya, mau kamu? Langsung dia bilang, ya udah, nggak apa-apa. Jam 8:30 di hari Magetan, dia kan orang Magetan mas, langsung meluncur ke sini. 8:30 pagi malam? 9 malam. Malam. Iya malam-malam. Lah pas itu kan, coba saya kepikiran. Coba nih lah truknya saya panasin hidupin mesinnya gitu kan.
Takutnya kan nanti ada trouble apa, mikir saya seperti itu. Lah, pas saya mau hidupin itu Mas, nggak mau nyala. Nggak mau nyala, nggak mau itu, saya mikir, wah ini pasti akinya. Malam-malam saya dubrak itu ada ya bengkel lah untuk jualan onderdil atau ada air aki itu Mas. Saya itu udah saya ganti semua akinya. Nah habis itu saya cas akinya satu. Nah kebetulan kan saya dibantuin sama istri saya. Istri saya kan yang nyenteri yang itu kan saya langsung bawa ke garasi, saya cas akinya. Dia ya di ruangan ini Mas. Di ruangan ini dia itu mau nutup korden yang sebelah situ. Itu ada sosok bayangan kayak asap hitam itu dari arah garasi pas tempat truk itu berada. Itu lari ke arah timur. Istri saya langsung kaget, lari dia nyusul saya. Berarti dari dalam sini kayak kamu mas di Saya belakang di garasi itu karena melihat nungguin ngecas aki itu saya nggak lihat. Istri saya yang lihat malahan dari sini. Dia menutup korden itu. Asap hitam muncul ke arah timur itu. Dia lari ke tempat saya. Dia bilang gini, kamu tadi lihat Jan? Lihat apa? Ada asap hitam, bayangan hitam dari arah garasi yang tempat truk tadi berada itu tadi. Saya bilang, paling kamu cuma kayak ya saya bilang halu, saya bilang gitu kan. Dia bilang enggak, saya itu enggak halu. Padahal saya juga ngampet merinding itu Mas malam itu. Lah udah posisi jam sekitar jam setengah 12 loh Mas. Saya sambil nungguin teman saya itu. Posisi truk nggak mau nyala, nggak mau ini. Udah akhirnya ya udahlah, kamu tidur aja. Udah istri saya tidur, saya langsung ke itu apa namanya, ke arah yang arah unit saya yang mau jual itu. Saya saking jengkelnya Mas, saya bilang gini, ya saya menyesal, saya nggak bisa, saya kayak bilang sama saya bicara itu. Saya menyesal setelah istilahnya nggak bisa nempetin janji saya. Saya kan dulu pernah janji tuh Mas, itu nggak bakalan apapun sesulit apapun keadaan nggak bakalan saya jual. Tapi ternyata saya jual. Saya pertama saya minta maaf. Ya walaupun mikir saya itu kan cuma besi, tapi secara tidak langsung itu kan jalan rezeki saya Mas. Nah saya kayak minta maaf seperti itu, agak jengkel juga. Saya ludahi itu, kabin truknya itu saya ludahi. Saya sambil bilang gini, wes toh, aku ke kelas wisan, istilahnya semoga kamu itu dapat istilahnya ya pemilik yang baru yang lebih sayang lagi, yang lebih ngerawat lagi daripada saya. Saya mohon maaf, saya nggak bisa nepatin janji, saya mohon maaf. Seperti itu, terus akhirnya pun teman saya datang jam 12:30 itu Mas, Magetan, dan akhirnya apa namanya, saya bilang kondisi truk nggak mau nyala, tunggu aja besok. Saya bilang sama bengkel, teman saya ngeyel, udahlah kita dorong aja gitu. Saya dorong itu berdua, yang satunya kan nyoper itu langsung nyala. Habis nyala kita istilahnya deal harga, udah jadi jam setengah lima itu tadi kan, setengah 5 pagi dia langsung bawa pulang. Itu kejadian itu pun juga istilahnya ada satu misteri yang saya bilang seperti ini Mas. Entah itu kebetulan atau apa, tapi momennya pas banget itu. Kondisi itu bener-bener rewel, mesin nggak mau nyala, nggak mau ini. Untung yang beli itu cuma teman saya. Dan yang saya bilang tadi kayak bayangan hitam asap pergi ke arah timur itu, ya mohon maaf, istri saya kan juga agak peka sedikit orangnya. Untuk hal-hal seperti itu. Nah akhirnya udah terjual alhamdulillah dengan nominal yang istilahnya yang sesuai dengan harapan saya. Terus saya fokusnya sekarang ke ayam. Saya di dunia usaha ayam. Seperti itu Mas, untuk istilahnya perjalanan saya dari titik saya mengawali minus sampai saat ini. Ya orang bilang mikirnya ya enakan kamu, tapi kan mereka nggak tahu proses saya Mas. Betul, ya. Karena orang ini istilahnya wang sinawang itu tadi. Seperti ini punya ini. Kadang orang yang biasa sebenarnya punya lebih kan. Punya lebih seperti itu namanya orang kan nggak tahu dalamnya, hanya melihat dari luarnya. Jadi kan muncul wang sinawang. Mungkin satu lagi terkait dengan tadi dengan berbicara dengan mobil ataupun mungkin dianggap besi atau apa. Tapi
kalau mau saya kaitkan dengan hal yang lain, kok akan dikatok nih Jawa nih. Sebenarnya itu kan juga kondisi walaupun dianggap mati kan sebenarnya hidup. Iya. Konteks yang lain ya, Iya, konteks yang lain. lain. Karena segala sesuatu yang ada di kehidupan kita itu kan merekam. Seolah kayak kaset merekam dan itu tertanam. Karena apa? Ya ini kalau kita melihat dari sisi konsep energi kan tidak dapat diciptakan atau menciptakan yang berubah bentuk konteks umum. Iya. Tapi kalau kita punya kepercayaan ada yang menciptakan ini. Nah, energi itu kan semuanya berubah. Nanti kayak pohon tebang jadi kayu jadi kursi dan sebagainya, nanti juga lama-lama jadi debu dan selanjutnya bisa jadi tanah bentuk besi ataupun seperti itu. Nah, di situ kan ada partikel, ada zat, segala sesuatunya kan zat kan. Iya. Energi itu tadi. Nah, energi itu kan segala sesuatu kan merekam apa yang kita bicarakan. Sebenarnya kan mereka juga sebenarnya ada energi yang ada di situ, energi secara alami lah sebenarnya. Nah, mereka juga bisa paham walaupun kadang kita secara umum tidak memahami. Iya. Ya mungkin secara logisnya gini, orang geologi melihat batu, Hidup. kemudian diteliti, Iya. nah itu kan bisa memberikan informasi. Ini secara ilmiahnya kan logikanya ini. Logikanya, ini batuannya kisaran 10 juta tahun, berapa puluh tahun dan sebagainya kan itu dengan teknologi saat ini. Nah, sisi lain kan bisa bicara candi. Candi pun dengan bangunan ada relief, ini batunya sekitar tahun ini, relief ini menggambarkan cerita ABB mungkin kayak Ramayana ataupun cerita pembangunannya sebagainya. Ini kan sebagai informasi. Dia kan merekam apa yang menjadi wujud si pembuat kan itu. Iya. Bisa memberikan informasi. Allah pun sama seperti batu tadi kan, ini kan memberikan informasi kan, merekam kan akhirnya. Iya, nah, benar, sisi lain kesemestaan ataupun entah benda apapun itu kan bisa kita ajak bicara. Ya ngewong umum orang gila kan itu. Ya kalau orang Tapi ini, dengan kepercayaan tertentu Iya. ataupun dengan yang sudah memahami kan segala sesuatu kan bisa komunikasi kan itu. Tinggal bagaimana kita merasakan karena kan pakai rasa kan itu. Nah, itu pun dengan janji dengan besok aneh apapun ora takdil kan itu. Iya. Awal-awalnya kan. Iya, itu. awal-awalnya. Tapi ternyata di kondisi tertentu iya. ya karena orang hidup kan nggak tahu ya. Nggak tahu, Pengen kita. katakan ya serek mulus wae kayak jalan tolnya kadang macet Brojal. Tapi kan ya namanya hidup kan seperti tadi ada kendala dan sebagainya ya mau nggak mau Iya. jenengan juga sudah ngomong lah ibaratnya karena kebutuhan tertentu akhirnya kan harus dijual tidak bisa menepati janji ya sudah berbicara mohon maaf dan sebagainya kan itu tadi. Nah itu kan adalah proses ya memang kalau kita sudah merasa menyatu lah ibaratnya dengan kendaraan entah apapun kan sebenarnya dia juga merasakan dengan partikel zatnya ini tadi ya konteksnya. Bukan dengan besi yang dilihat secara umum tapi secara zat yang ada di dalam itu karena segala sesuatu kan unsurnya itu entah benda mati benda hidup sebenarnya kan ada zat Allah itu. Nah di sini ya itulah komunikasi karena kan Allah itu kan di mana tempat melihat segala sesuatu meresap ke seluruh ciptaannya kan ini. Kemudian mungkin kalau ada istilah di mana kamu menghadap di situ wajah Allah. Tapi kalau secara logika nggak bisa lihat kan. Kalau mau dilogikakan gimana? Kan unsurnya kan berbeda. Seperti halnya kita nafas. Nafas itu kan nggak bisa kita lihat udara ini. Tapi percaya itu ada. Iya. Kan itu. Belanja tuh nafas ini. Asap ini kan kelihatan Asap ini. Oh ini kelihatan, asapnya kan ini. Tapi kan kalau kita menghirup udara ataupun oksigen ya gitu kan nggak kelihatan. Di mana Allah sendiri kan hanya kita rasakan kan. Mereka juga Allah itu tidak bisa kita lihat dengan ciptaan segala semuanya lah ciptaan itu. Tapi kan di sisi lain bahwa karena sudah kesemestaan ini sudah tercipta, kemudian sudah ada aturan-aturan yang sudah dibuat Allah. Beda dengan aturan manusia kan itu. Aturan pasal ini bisa dilanggar. Ya itu ada juga yang manusia yang melanggar, tapi kan ada konsekuensi kan, ada hukum sebab akibat dan ada karma dan Allah kan sudah sempurna segala sesuatunya kan itu. Nah ini adalah gambaran jadi ya kondisi tertentu kemudian diajak bicara itu ya dalam konteks tertentu itu yang sudah paham itu ya emang harus seperti itu. Tapi kalau orang awam ya akan berbeda lagi.
yang belum paham lah intinya. Nah mungkin asap hitam itu salah satu nggak tahu ya, tapi kalau hidup itu kan sebenarnya nggak ada kebetulan. Nggak ada yang Segala kebetulan, kan iya, Mas. proses yang harus dilalui, tapi kan ya itu tadi lah mungkin ada partikel-partikel tertentu yang membentuk dan sebagainya karena sudah kita menyatu dengan kendaraan kita, akhirnya kan ya wis gelem ngelilake. Itu berarti kembali ke saat ini ya. Kambing tadi masih jalan ya. Masih jalan kambing. Tetap ada niatan biar berkembang, kemudian dengan sudah terjual ya biar usaha ini ya untuk kehidupan keluarga biar lebih baik lagi, dan mungkin Mas. kita berpikir dengan usaha ini adalah jalan yang untuk keberhasilan kita nantinya dan untuk kesuksesan untuk keluarga dan untuk seterusnya gitu. Mungkin ada lagi Mas yang untuk pengalaman untuk pengalaman pribadi sih secara keseluruhan ya udah saya ceritakan semua Mas. Walaupun ada beberapa bagian yang istilahnya nggak saya ceritakan. Ya nggak apa-apa. Tapi untuk istilahnya umum dari pengalaman saya pribadi ini, saya bercerita seperti ini bukan maksud untuk istilahnya ada satu kesombongan atau apa dalam diri saya, enggak. Cuma ini kan salah satu sebagai motivasi buat teman-teman yang lain Mas. Ya mereka mungkin mengawali dari nol itu susah banget. Ya saya bilang, kamu masih enak mengawali dari nol, saya mengawali dari minus. Seperti itu. Untuk keseluruhannya mungkin udah Mas. Okay. Jadi kan istilahnya itu kita itu apa ya itu istilahnya istilahnya itu kita itu perintis bukan pewaris ya. Karena kita dari nol ataupun minus adalah perintisan. Enggak ada yang dinamakan istilahnya perintis Mas. Terus gimana? Kita semua itu pewaris. Jadi kalau istilahnya modelnya bilang saya itu seperintis itu enggak benar sekali Mas. Nah coba bayangin, ya mohon maaf saya buat rumah ini pun ya emang saya dari istilahnya hasil saya merantau dari Korea. Tapi tanahnya kan hasil warisan dari orang tua Mas. Jadi saya bukan perintis Mas. Enggak ada namanya perintis itu enggak ada. Semuanya pewaris. Semuanya itu pewaris. Tinggal memaknaan ya. Iya, tinggal itu aja. Enggak ada yang namanya istilahnya perintis itu enggak ada, Mas. Nah, kecuali istilahnya saya beli semuanya itu serba sendiri, semuanya istilahnya beli tanah, beli rumah serba sendiri. Ini kan saya enggak, Mas. Saya memahami itu konsep pewaris dan perintis itu, saya memahami konsepnya itu kita itu enggak bisa lepas dari peran orang tua. Walaupun kita istilahnya jauh atau apa dari orang tua itu pasti terlibat. Suatu momen pasti terlibat, Mas. Jadi nggak ada istilahnya perintis. Semua itu pewaris. Berarti dengan usaha dari minus itu aja tetap ada pewaris. Pewaris, Mas, lagi dari. Berarti kita Berarti ini merusakan konteks istilah perintis dan pewaris. Pewaris tinggi nih. Tergantung pemana gitu. Iya, tergantung pemahaman kita. Ya kita nggak bisa istilahnya langsung memvonis, wah aku apa-apa saya semua serba sendiri, saya istilahnya sendiri. Berarti saya kategori perintis, bukan. Nah terus kamu istilahnya, mohon maaf, kayak saya bilang saya pribadi sendiri kan, ya emang saya buat rumah ini hasil dari saya kerja di Korea. Lah tapi tanahnya kan hasil warisan dari orang tua. Saya nggak beli loh Mas. Itu semuanya itu jadi ya mohon maaf kita memahami konsep perintis dan pewaris itu mungkin beda-beda. Kalau saya memahaminya seperti itu. Jadi tertentu lah. Pewarisnya di mana? Perintisnya di mana itu. Seperti itu. Jadi oke, ini malah agak suasananya lebih membuka pemahaman, sudut pandang kita bagaimana mensikapi dengan istilah-istilah seperti itu. Ya kan banyak Mas yang bilang keluar saya perintis bukan pewaris, perintis bukan pewaris. Lah ya itu semuanya warisan tamu. Kita sendiri kan warisan dari leluhur ya. Ya juga itu warisan dari leluhur juga toh. Enggak ada istilahnya perintis itu enggak ada. Mungkin itu Pak Eko, terima kasih banyak. Ini bisa kita ngobrol pengalaman-pengalaman yang ada lah sebagai membuka wawasan. Kemudian juga sebagai bagaimana kita harus punya niatan agar hidup lebih baik dan usaha keras dalam konteksnya dengan caranya masing-masing seperti itu.
Terima kasih banyak Ya. ngobrol-ngobrolnya. Sampai Siap, Mas ketemu Heru. Ya. lain waktu. Iya, siap. Oke, sedulur-sedulur semuanya, terima kasih banyak. Tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Eko, lika-liku kehidupan yang dialami dan usaha niatan yang kuat, dari keinginan yang proses yang harus dilalui pasang surut, jerih payah ataupun susah senang dan sebagainya yang dirasakan. Nah, ini adalah gambaran, salah satu gambaran kehidupan yang harus dilalui, dan kita harus bisa mengambil dari sisi positifnya bahwa segala sesuatu hal harus ada niatan kuat dan konsisten dengan apa yang menjadi tujuan kita. Jangan ada kendala sedikit langsung mengeluh udah lepas, tapi tetap berusaha, berupaya bagaimana keinginan kita bisa menjadi kenyataan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saudara-saudara semuanya, terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain waktu.